Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, terlebih dulu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami dari awal ibadah ini sampai pada berakhirnya, jadi seturut kasih dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan, kita menyanyi pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ayo adik-adik bertepuk tangan, bersuka cita bagi Tuhan. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya adik-adik, kita masih menyanyi Tuhan, memuji Tuhan. Kita menyanyi pujian happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Kita mau terus bersuka bagi Tuhan. Kita mau selalu gembira bagi Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyi pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, jadi kita mau belajar mengasihi Tuhan. Kita mau belajar mengampuni sesama kita, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, adik-adik, doa firman Tuhan kakak serahkan kepada Kak Ayub.
Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami ini Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami apa yang sampaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita tadi sudah selesai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Nah, kita belajar tentang buah roh. Kenapa sih kita belajar tentang buah roh? Kakak mau mereview sedikit ya adik-adik ya. Karena buah roh adalah sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik harus mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengidolakan seseorang nih, contohnya adik-adik mengidolakan siapa ya? Superman atau Wonder Woman. Pasti adik-adik akan pengen seperti Superman atau Wonder Woman. Nah, tapi adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus tentunya kita harus mengidolakan Tuhan Yesus. Jadi kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak mau ingatin adik-adik ya, ada 9 rasa adik-adik. Apa aja? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, sekarang kita akan mempelajari 3 yang terakhir, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, apa sih artinya semua itu? Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita tentang Daniel. Nah, adik-adik pernah nggak dengar cerita tentang Daniel di Alkitab? Pasti ada yang udah pernah dengar kan? Oke, sekarang kakak mau ceritain lagi nih buat adik-adik, baik yang adik-adik sudah pernah dengar atau sudah pernah baca di Alkitab, maupun buat adik-adik mungkin yang belum pernah dengar. Oke, sekarang kita akan mulai ceritanya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, Daniel ini adalah seorang orang asing di negeri di mana dia ada, yaitu negeri Babel adik-adik. Nah, jadi karena Daniel ini adalah seorang yang asing, dia dari bangsa Israel, jadi ya pasti asing ya. Gimana kalau kita misalkan pergi ke luar negeri gitu kan, kita pasti asing karena kita udah biasa tinggal di Indonesia. Nah, tapi adik-adik, Daniel ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Akhirnya Daniel ini menjadi orang yang pintar. Nah, karena kepintarannya akhirnya dia disukai oleh raja di Babel dan akhirnya dia dijadikan seorang yang berhikmat di sana. Jadi dia adalah seorang yang penting. Dia suka memberi pertimbangan kepada raja. Dia suka memberi kalau raja misalkan mungkin ada masalah atau punya mimpi, Daniel ini ada untuk mengartikan mimpi itu, untuk memberikan nasihatnya kepada raja. Nah, adik-adik, jadi Daniel ini memiliki hubungan yang baik dengan raja, walaupun Daniel adalah orang yang asing. Tapi adik-adik, banyak teman-temannya Daniel yang gak suka sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini dilihat kok disayang ya sama raja ya. Padahal Daniel ini orang asing. Padahal aku loh yang asli bangsa Babel. Tapi kok dilihat itu Daniel kok disayang sekali. Nah, akhirnya timbul apa? Timbul kecemburuan adik-adik. Nah, akhirnya teman-temannya ini datang kepada raja. Raja, di tempat kita, di negeri kita ada seorang yang tidak menyembah kepada engkau. Nah, raja marah karena di Babel itu harus menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Tapi adik-adik, Daniel ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Daniel ini tidak kompromi dengan dosa. Artinya apa? Daniel sekalipun dia hidup di negeri asing, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah, bukan kepada raja. Nah, akhirnya karena hal itu raja marah. Nah, jadi teman-temannya Daniel yang gak suka sama Daniel ini pinter. Mereka menggunakan kelemahannya Daniel untuk membuat Daniel ini mendapat murkanya raja. Oke. Akhirnya raja itu marah kan sama Daniel. Siapa ya orang yang gak mau menyembah aku? Aku tuh raja di negeri ini. Seharusnya mereka semua menyembah kepadaku dan kepada patung-patung yang aku dirikan. Nah, singkat cerita, akhirnya raja mengeluarkan undang-undang untuk menyembah hanya kepada raja, kepada patung yang dibuat sama raja. Nah, tapi Daniel ini takut akan Tuhan. Dia tetap nggak takut walaupun nyawanya jadi ancaman adik-adik. Nah, akhirnya karena Daniel nggak nurut sama peraturan yang dibuat oleh raja, Daniel dapat apa? Hukuman. Hukumannya yaitu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, yaudah akhirnya Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa adik-adik? Tapi Daniel mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Padahal singa-singa tuh banyak adik-adik. Gimana sih coba kita bayangkan dulu nih. Kalau ini kakak masuk ke gua singa yang banyak singanya. Pasti kakak udah dimakan. Pasti kakak udah dicabik-cabik. Nah, tapi adik-adik di sini menunjukkan bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang berkuasa. Adalah Allah yang berdaulat. Lebih daripada Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar melihat, oh iya, ternyata Allah Daniel ini Allah yang hidup. Dia mampu menyelamatkan Daniel. Padahal itu adalah sesuatu yang mustahil untuk Daniel selamat. Akhirnya Daniel dibebaskan, dikeluarkan dari kandang singa itu. Dan apa? Dan apa yang terjadi pada Daniel ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Nah, sekarang apa yang bisa kita kaitkan dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Jadi adik-adik, di sini Daniel menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Sekalipun Daniel hidup di negeri asing, sekalipun Daniel mempunyai kesempatan untuk menyembah kepada raja, untuk sebenarnya hidup Daniel tuh sudah enak loh adik-adik. Ya sudah mendapatkan tahta, kedudukan yang baik, tapi dia rela loh kehilangan itu. Bahkan kehilangan bahkan nyawanya terancam. Karena apa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Daniel nggak kompromi, nggak niru apa yang diperbuat oleh orang-orang asing yang ada di tengah-tengah Daniel. Nah, terus soal kelemah lembutan, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel? Daniel ini seseorang yang tulus, sekalipun teman-teman yang jahat, tapi ya sudah, Daniel menerima saja. Daniel enggak membalas, Daniel tidak membela dirinya, Daniel tidak menunjukkan sikap protes, tapi Daniel tetap mengasihi mereka. Bahkan Daniel mengasihi Raja Nebukadnezar yang telah menghukumnya. Daniel membantu Nebukadnezar. Daniel menjadi penasehat yang baik. Dia menunjukkan bahwa Daniel bisa diandalkan oleh Nebukadnezar. Lalu tentang penguasaan diri. Nah adik-adik, Daniel menguasai dirinya dari apa? Dari berbuat dosa. Daniel bisa gak milih Raja Nebukadnezar supaya dia selamat? Bisa adik-adik. Tapi Daniel gak pilih. Karena apa? Karena Daniel memiliki penguasaan diri terhadap dosa, terhadap hal-hal yang tidak disukai Allah. Nah adik-adik, sekarang apa sih yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa adik-adik pelajari dan lakukan di dalam kehidupan adik sehari-hari, dalam kita meneladani Daniel yang telah kita dengar ceritanya tadi. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita, ayo kita sama-sama, kita mau belajar untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Apa sih hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Contohnya, kalau kita nggak nurut sama orang tua, kalau kita sekolah, terus kita nyontek, terus kita berbohong, terus kita nggak mengasihi teman-teman kita, itu adalah hal yang nggak berkenan di hati Tuhan adik-adik. Nah, jadi adik-adik, ayo kita sama-sama belajar. Kalau ada temennya nih di sekolah
atau temannya di rumah menyakiti hati adik-adik, mungkin nakal, mungkin buat adik-adik kesel. Ayo kita belajar, kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk mengampuni, untuk memiliki kelemah lembutan di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk tulus tetap mengasihi teman-teman kita. Bukan hanya saja teman-teman yang berbuat baik kepada kita, tapi teman-teman yang juga seringkali menjengkelkan kita. Lalu adik-adik, sekarang kan kita lagi online kan, sekolahnya online. Nah, Bapak Ibu guru tahu nggak apa yang kita lakukan di rumah? Kita bisa males-malesan, kita bisa nggak kerjain PR, kita bisa nyontek saat ujian. Sekalipun Bapak Ibu guru mungkin nyuruhnya jangan lihat buku, tapi siapa yang bisa mengawasi kita? Nah, kita mau belajar adik-adik, sekalipun dilihat nggak dilihat Bapak Ibu guru, sekalipun dilihat atau nggak dilihat orang tua, ayo kita belajar melakukan kebenaran. Kalau sekolah dibilang nggak boleh nyontek, ya nggak boleh nyontek ya adik-adik ya, harus melakukan yang benar. Dan kita mau melakukannya bukan untuk melakukan buat dilihat supaya dipandang baik sama orang, tapi supaya apa? Supaya kita berkenan di hati Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita sama-sama belajar ya dalam kehidupan kita untuk kita memiliki kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, firman Tuhan pada hari ini selesai. Kita akan sama-sama berdoa ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika kami boleh beribadah kepada Engkau hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang masih Engkau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami. Untuk kami memiliki 3 rasa terakhir dari 9 rasa buah roh, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Tuhan tolong kami supaya kami setia kepada Engkau Tuhan, supaya kami memiliki kelemah lembutan, kami mau mengasihi sesama kami, dan kami memiliki penguasaan diri Tuhan, sehingga kami dapat hidup benar, hidup tidak dengan hidup yang berdosa yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih ya sudah datang sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan untuk kembali lagi lihat YouTube channel untuk ikut ibadah sekolah minggu. Dadah adik-adik, sampai jumpa.